Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk yang pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dari statistika. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke materi penjelasan dari data. Kemudian insya Allah mudah-mudahan hari ini kita juga sempat untuk lanjut ke materi yang pertemuan selanjutnya tentang distribusi frekuensi. Nah, yang distribusi frekuensi itu kita sudah mulai menghitung-hitung. Ya, jadi untuk dua materi yang di awal ini hanya sedikit teori ya. Konsep statistika. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang konsep di mana sebelumnya saya juga pernah menjelaskan bahwa statistik ini kita akan berhubungan dengan hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan kembali, matematika kembali. Tapi di sini kita menghitung daripada sebuah data, ya. Nah, untuk statistika ada dua istilah yang akan kita bahas atau kita kenal. Ada yang namanya statistika, ada yang namanya statistik. Nah, kalau kita membahas tentang statistika, berarti yang dibahas tentang atau ilmu yang mempelajari tentang statistik, ya. Kalau definisi umum di sini, ilmu yang membahas tentang bagaimana mengumpulkan, meringkas, mengolah, menyajikan, sampai menganalisis data, sehingga membantu kita dalam menarik sebuah kesimpulan yang efektif seperti itu. Nah, kalau statistik itu sendiri bisa kita artikan sebagai alatnya. Jadi alat yang dipakai dalam ilmu statistika. Nah, alat di sini yang digunakan untuk menganalisa tadi ya, menganalisa sebuah data yang awalnya dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diringkas, disajikan, kemudian dianalisa dengan tujuan untuk mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan. Nah, dinyatakan di sini atau disajikan seperti ini, jadi data itu bisa disajikan dalam beberapa macam. Ada yang dalam bentuk tabel, ada yang dalam bentuk diagram, diagram pun terbagi lagi, ada yang lingkaran, garis, poligon, ogive, dengan tujuan untuk menggambarkan sebuah data tersebut. Jadi di sini ada dua istilah yang kita kenal ya. Kemudian, nah ini salah satu bentuk penyajian data dari statistik. Jadi tabel ini bisa kita katakan sebuah data statistik, tapi disajikan dalam bentuk tabel ya. Jadi data itu yang berbeda-beda, hanya penyajiannya saja ya. Ini tentang data positif COVID-19. Saya ngambil sumber dari Dinas Kesehatan untuk Kabupaten Kalimantan Selatan. Nah, di sini ada penyajian data statistik berupa tabel. Kita bisa lihat di sini bahwa ada 13 kabupaten, nah ada 13 kabupaten di sini. Kemudian ada full tentang atau variabel dan non-suspek, positif, sembuh, dirawat, dan meninggal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk di daerah Kalsel, ya, ini untuk total keseluruhan dari 13 kabupaten tadi, bahwa yang positif itu sebanyak 10.662 ya, ini khusus yang Kalsel. Oh, ini datanya diambil terakhir datanya dikumpulkan itu pada tanggal 5 Oktober ya. Jadi lumayan update ya. Tanggal 5 Oktober kemarin waktu awal-awal bulan. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa yang sembuh itu 9.180 ya, jadi hampir 80% lebih kayaknya ya dari yang positif. Kemudian yang dirawat masih ada 1.050, yang meninggal sudah 432. 432 dari 1.000 ini sekitar 4 atau 5% saja ya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat sebuah gambaran ya, sebuah gambaran bahwa ternyata dari kasus yang 10.000 pada wilayah Kalsel itu lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal ataupun yang dirawat ya. Jadi kemungkinan sembuh itu bisa kita pastikan seperti itu. Nah, ini penyajian dalam bentuk tabel. Nah, kita juga bisa menyajikan dalam bentuk lingkaran. Jadi ini bisa kita katakan sebagai data statistik yang penyajian datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kalau bentuk tabel seperti ini tidak sedetail yang tabel tadi ya. Kalau bentuk lingkaran ini, jadi dia berupa hitungan persentase atau frekuensi yang relatif. Jadi yang data yang dari tabel tadi itu bisa kita rubah dalam bentuk persentase, kemudian kita buat implementasinya dalam bentuk
diagram lingkaran. Nah, di sini kita bedakan berdasarkan warna. Untuk warna hijau ini yang sembuh ya, yang 9.000 tadi. Jadi di sini sekitar 86,10%. Ya. Kemudian yang hitam ini adalah yang meninggal. Kemudian yang ungu ini yang dirawat. Nah, ini juga menggambarkan sebuah data, ya, menggambarkan sebuah kasus yang ada di Kalsel. Gitu. Nah, selain diagram lingkaran tadi, implementasinya juga bisa dibentuk diagram dari seperti ini. Jadi tergantung dari user ya, kita mau mengimplementasikan yang bagaimana. Mau yang tabel, yang secara detail bisa, atau mau yang secara persentase, kita bentuk yang lingkaran. Atau misalnya garis ya, kalau garis ini kan kita bisa mudah membaca pergerakan data ya. Kita bisa mudah membaca pergerakan data, apakah naiknya meningkat atau turunnya secara drastis. Di sini kan bergelombang ya, berarti masih di atas di ambang normalnya. Jadi tergantung kita aja mau pilih penyajian data yang bagaimana. Nah, kemudian statistika itu terbagi dua ya. Jadi statistik ada dua jenis, ada yang namanya deskriptif, ada yang namanya inferensial. Untuk inferensial, untuk deskriptif itu hanya sampai batas penggambaran sebuah data ya. Jadi hanya sampai batas menggambarkan saja. Metodenya dia mulai dari mengumpulkan, jadi data yang tidak ada kita kumpulkan terlebih dahulu, atau data yang acak ya kita kumpulkan jadi satu. Kemudian data tersebut kita ringkas, baru disajikan datanya. Nah, tabel-tabel yang di awal tadi ya, penyajian data yang di awal tadi yang berupa tabel, lingkaran, dan garis itu salah satu bagian dari statistik yang deskriptif, karena di sana hanya berupa sebuah gambaran saja, gambaran bahwa di wilayah Kalsel kasus positifnya sekian, yang meninggal sekian, yang dirawat sekian, yang sembuh sekian. Nah, itu adalah berupa gambaran. Nah, untuk yang inferensial ini merupakan lanjutan dari yang deskriptif ya. Jadi yang awalnya kita sudah dapatkan data deskriptif, itu kita analisa lebih lanjut. Jadi kita analisa, mulai dari menganalisa metodenya, kemudian kita melakukan ramalan atau pendugaan atau hipotesis ya. Kita melakukan asumsi sampai ke menarik kesimpulan. Nah, ini beda dari yang deskriptif. Jadi untuk sifat inferensial itu lebih ke menarik kesimpulannya. Ya, misalnya saya mau menganalisa data dari yang deskriptif tadi, yang COVID ya. Saya mau menganalisa apakah bulan depan akan terjadi peningkatan atau penurunan. Nah, itu namanya menganalisa ya. Kita analisa, kemudian kita lakukan pendugaan berdasarkan data-data yang ada, baru kita menarik kesimpulan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk pembagian yang inferensial ini ternyata dia terbagi lagi. Ya. Dia terbagi dua lagi. Ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Perbedaannya hanya pada data yang dipakai ya. Untuk parametrik itu data yang biasa dipakai adalah interval rasio, kemudian yang non parametrik itu adalah nominal dan ordinal. Nah, untuk di awal ya, untuk di awal ini sampai UAS kita akan membahas tentang statistik yang deskriptif ya, statistik yang deskriptif. Untuk yang selanjutnya untuk yang sampai UTS ya, untuk sampai UTS kita sampai membahas sampai deskripsi statistik yang deskriptif. Tapi kalau yang setelah UTS menuju UAS itu kita bahas tentang nanti inferensial. Jadi terbagi dua kita. Jadi untuk pertemuan ini dan sampai menuju UTS yang kita bahas tentang deskriptif. Nah, contoh. Jadi untuk yang data statistik ya, tidak hanya berupa penyajian data seperti tabel, diagram, lingkaran atau garis, tapi bisa juga berupa kata-kata seperti ini atau kalimat ya, atau berupa statement. Misalnya ini untuk contoh yang deskriptif, penambahan kasus COVID-19 pada tanggal 5 Oktober 2020 itu sebanyak 43 orang yang berasal dari
Tanah Laut 14 orang, kemudian Kota Baru 1 orang, Banjar 11 orang, Tapin 1 orang, dan Banjarbaru 16 orang. Nah, di sini bisa kita lihat sebuah gambaran. Gambarannya adalah terjadi penambahan kasus COVID sampai pada tanggal 5 Oktober itu sebanyak 43 orang. 43 orang tersebut terdiri dari beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, ini kan gambarannya jelas ya, bahwa adanya penambahan. Dari data statistik ini kita bisa tahu apakah ada penambahan atau ada penurunan, berapa yang sembuh, atau berapa yang meninggal. Nah, di sini kan jelas. Ini artinya dia berupa deskriptif atau gambaran. Kemudian hasil UTS, ya, ujian magister untuk semester 5, untuk mata kuliah statistika dengan nilai rata-rata 65 dan standar deviasinya 15. Nah, ini juga bisa kita katakan sebuah gambaran. Gambarannya adalah ternyata untuk yang hasil UTS keseluruhan mahasiswa semester 5 dalam mata kuliah statistik itu rata-rata nilainya hanya 65 ya. Jadi kebanyakan itu rata-ratanya 65 saja. Seperti itu. Dengan standar deviasinya 15. Ini juga berupa sebuah gambaran atau statistik yang deskriptif. Nah, ini contoh untuk yang statistik inferensial ya. Misalnya, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Nah, di sini karena statistik inferensial ini merupakan sebuah analisa, kemudian melakukan hipotesis, sampai menarik kesimpulan. Bisa kita lihat bahwa di sini ada kata-kata tentang akibat penurunan produksi minyak. Ya, jadi di sini dia mulai menganalisa terlebih dahulu. Akibat adanya penurunan tadi oleh negara penghasil minyak dunia, diramalkan. Nah, di sini dia melakukan hipotesis, diramalkan ataupun dugaan di sini harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Nah, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan bahwa akan ada kenaikan harga ya menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Nah, ini perbedaan antara deskriptif dan inferensial. Nah, atau dengan mengasumsikan bahwa kerusakan tanaman jenis kopi kurang dari 30% akibat musim dingin yang lalu, maka harga kopi tersebut nanti tidak akan lebih dari 50 sen per 1 kilogramnya. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa dia melakukan sebuah asumsi, karena sebelumnya telah ada data deskriptifnya, dia lakukan analisa, kemudian dia mengasumsikan karena adanya kerusakan jenis kopi tadi yang kurang dari 30% akibat musim dingin. Nah, di sini dia melakukan pendugaan, hipotesis, sehingga dia menarik kesimpulan bahwa harga kopi tersebut tidak akan lebih dari 50 sen per 1 kilogram. Nah, di sini dia menarik kesimpulan. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari statistik yang inferensial. Kita lanjut ke materi yang tentang data.